Ya, semangat pagi adik-adik. Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat mengerjakan soal matematika. Hari ini kita akan membicarakan tentang panjang sabuk lilitan terpendek, yaitu sabuk atau tali yang mengelilingi kumpulan lingkaran seperti tampak pada gambar. Ya, panjang lilitan satu kali putaran ini. Nah, secara umum panjang lilitan bisa dicari dengan menggunakan prinsip, ya, cara cepat. Ya, cara cepatnya adalah eh, keliling bangun datar pusat lingkaran ditambah dengan keliling satu lingkaran. Nah, bangun datar pusat lingkaran yang ini ya, ini segi 4, yang ini segi 3 sama sisi, yang ini segi 5. Nah, ini nanti dia berupa segitiga. Ya. Nah, di sini dia akan berupa segitiga bangun datarnya. Nah, seperti itu ya. Nah, kita akan bicarakan satu persatu lebih detailnya. Ya, kita bahas yang pertama. Nah, ada 6 buah lingkaran. Nah, kita analisis bagaimana rumus itu eh, bisa terjadi. Oke, begini adik-adik ya. Nah, ini merupakan titik singgung dari tali ya, titik singgung, titik singgung. Titik singgung antara tali dan lingkaran. Nah, kita bisa buat seperti ini. Ya, ini juga begitu. Ya, oke. Tepat di titik singgung ini, dia siku-siku. Ya, siku-siku. Di sini juga siku-siku. Ya, siku-siku, siku-siku. Ya, dan seterusnya. Nah, kelilingnya sama dengan ini tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Nah, itulah panjang sabuk lilitan terpendek. Ya, panjang dari sini ke sini itu sama aja dengan berapa R? 1, 2, 3, 4. Nah, 4 R. Nah, ini panjangnya adalah 2 R. Sedangkan yang ini panjangnya juga 4 R ya, sama dengan yang di atas. Yang ini adalah 2 R. Ya, ini pasti seperempat dari keliling lingkaran. Ya, seperempat lingkaran. Nah, kita lihat sudutnya ya. Ini 90, 90, 90. Maka otomatis ini juga 90. 90 derajat itu adalah seperempat dari lingkaran. Nah, ini juga begitu. Seperempat lingkaran, seperempat lingkaran, seperempat lingkaran. Jadi kalau digabung seperempat lingkaran dikali 4, dia akan menjadi satu lingkaran. Nah, maka panjang talinya adalah, ya, panjang talinya adalah ini ya, 4R tambah 2R tambah 4R tambah 2R. Ya, 4R tambah 2R ditambah 4R ditambah 2R. Ditambah dengan keliling lingkaran. Ya, keliling lingkaran, satu lingkaran ya. Nah, ini jadinya berapa R adik-adik? 12 R ya. 12 R ditambah dengan keliling lingkaran adalah 2 pi R. Nah, yang mana 12 R ini merupakan keliling dari bangun datar yang dibentuk oleh pusat lingkaran. Ya, 2 PR adalah keliling satu lingkaran. Nah, seandainya R-nya sama dengan 7, jari-jari setiap lingkaran sama dengan 7, maka panjang sabuk lilitan minimum adalah 12 kali 7 ditambah dengan 2 kali pi kali 7 sama dengan 84 ditambah dengan 14 pi. Iya. Nah, pi-nya boleh dibiarkan begini atau boleh diganti dengan 22/7. Itu boleh-boleh aja. Boleh dibiarkan, boleh diganti dengan 22/7. Ya, baik. Saya rasa
bangun yang pertama ini sudah jelas ya. Kita akan lanjut dengan kasus yang kedua. Hapus dulu. Ya, nah pada kasus yang kedua ini lingkaran yang tersusun berbentuk seperti segitiga ya. Bangun datar yang dibentuk oleh pusat lingkaran itu berupa segitiga sama sisi. Ya, kita akan analisis seperti tadi. Ini merupakan titik singgungnya. Titik singgung antara tali, antara sabuk dengan lingkaran. Ya, di titik singgung tersebut pasti dia siku-siku dengan jari-jari. Ya, oke. Iya. Nah, untuk mencari panjang sabuk lilitan satu putaran ini, maka caranya adalah panjang dari ini ya, ditambah dengan panjang dari ini, ditambah dengan panjang dari ini, ditambah dengan panjang. Ini adalah sepertiga keliling lingkaran. Nanti kita akan buktikan bahwa ini sepertiga keliling lingkaran. Ya, dari sini ke sini sama aja dengan panjang dari sisi dari segitiga ini. Segitiga sama sisi yang ini ya. Berapa panjangnya? Berapa R? 1, 2, 3, 4. Nah, berarti di sini 4R. Ya, sama juga di sini 4R, 4R. Nah, maka panjangnya sama dengan 4R dikali dengan 3. Ya, ditambah dengan keliling satu lingkaran. Ya, keliling lingkaran. Nah, berarti ini 12R ditambah dengan 2πR. Ya, kita akan buktikan bahwa ini adalah satu lingkaran totalnya. Nah, perhatikan segitiga sama sisi yang ini, segitiga ABC. Karena dia sama sisi berarti sudutnya 60 derajat. 60 derajat. Ini siku-siku, ini siku-siku. Ya, siku-siku tambah siku-siku berarti jadi 180. Nah, ini 60 berarti di sini adalah 120 ya. Karena sudut 60 tambah 120 pasti 180. Ya, total lingkaran ini adalah 360 ya. 90 tambah 90 tambah 60 ditambah 120 adalah 360 derajat. Ya, ini 120. Ini juga pasti 120. Ini juga pasti 120 derajat. 120 derajat tambah 120 derajat tambah 120 derajat itu sama aja dengan 360. 360 tak lain adalah satu lingkaran penuh. Nah, begitu adik-adik. Nah, seandainya jari-jari lingkaran ini adalah 7, maka berapakah panjang dari sabuk lilitan? Ya, panjangnya adalah 12 kali 7 ditambah dengan 2 pi kali 7. Ya, sama dengan 84 ditambah dengan 14 pi. Nah, begitu adik-adik. Pi-nya boleh diganti dengan 22/7 atau boleh dibiarkan begitu. Ya, saya rasa cukup jelas untuk kasus yang kedua. Kita masuk kasus yang ketiga. Soal yang ketiga. Ya, soal yang ketiga ini bentuknya ya segi 5, lingkarannya membentuk segi 5. Bangun datar yang terbentuk oleh pusat lingkaran berupa segi 5. Nah, berarti nanti panjang sabuknya adalah keliling segi 5 ditambah dengan satu kali satu lingkaran, keliling satu lingkaran. Ya, baik. Panjang sama dengan keliling dari segi 5 pusat lingkaran ditambah dengan keliling lingkaran. Nah, kita akan buktikan yuk. Nah, ini titik singgung tali dan lingkaran. Ya, dia posisinya siku-siku di situ. Nah, ini juga begitu. Ya, siku-siku. Ini siku-siku. Nah, iya siku-siku. Siku-siku. Iya. Oke.
Nah, ini juga. Nah, panjang sabuk lilitan sama dengan ya panjang dari sini ke sini ditambah dengan panjang ini busur lingkaran yang kecil ini ditambah dengan panjang dari sini ke sini ditambah dengan panjang dari sini ke sini busur lingkaran ini seperempat lingkaran. Nah, ditambah dengan ini ditambah dengan busur seperempat lingkaran ditambah dengan ini ditambah dengan busur lingkaran yang kecil ini ditambah dengan dari sini ke sini. Ya, ini merupakan 2R. Ya, 2R. Ah, ini 2R juga. Nah, ini 2R, ini 2R. Nah, jadi keliling dari segi 5 ini adalah 2R, 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 2R. Berarti 2R kali 5. Ya, 2R dikali dengan 5. Nah, selanjutnya keliling lingkaran adalah 2PR. Sehingga ini jadinya 10R ditambah dengan 2PR. Nah, kita akan buktikan bahwa jumlah dari ini ya, busur-busur lingkaran ini totalnya akan menjadi keliling satu lingkaran. Ya, ini sudah kita buktikan di sebelumnya, pada pembahasan sebelumnya bahwa ini sudutnya 120 derajat. Ya, ini pasti 90 derajat. Ini juga 90 derajat, siku-siku. Nah, kita akan buktikan berapa besar sudut ini dan berapa besar sudut ini. Ya, kita tarik garis begitu. Ya, maka terbentuklah sudut lurus. Ini segitiga sama sisi, sudutnya 60 derajat. Yang ini 90. Nah, maka ini kita sebut aja alfa. Nah, alfa ditambah 90 tambah 60 sama dengan 180. Maka didapat alfanya sama dengan 30 derajat. Nah, berarti di sini sudutnya 30 derajat. Maka di sini juga 30 derajat. Ya, kita akan buktikan bahwa total sudutnya adalah 360 derajat. Ya, sudut dari busur ini adalah 120. Ya, sudut dari busur ini adalah 30, ini 30. Ya, berarti 30 ditambah 30 derajat. Terus busur yang ini besarnya adalah 90, ini juga 90. Tambah 90. Ya, jadi totalnya adalah 360 derajat. Maka paslah dia satu keliling lingkaran. Ya, seandainya setiap lingkaran memiliki jari-jari 7, maka panjang sabuk lilitannya adalah 10 kali 7 ditambah dengan 2 pi kali 7. Sehingga jadinya 70 ditambah dengan 14 pi. Nah, pi-nya boleh dibiarkan seperti itu atau boleh diganti dengan 22/7 atau 3,14 juga boleh. Nah, bagaimana adik-adik? Saya rasa sudah cukup jelas untuk kasus yang ini. Iya, oke, kita cukupkan yang ini, kita lanjut ke kasus yang terakhir. Nah, kasus yang terakhir ya dapat kita gambarkan seperti ini. Nah, kita akan analisis bahwa panjang sabuk lilitan terpendek itu sama dengan keliling dari segitiga CDE. Ya, segitiga CDE, segitiga yang dibentuk oleh pusat lingkaran, ditambah dengan keliling satu lingkaran. Nah, mari kita lihat ya, keliling dari segitiga CDE. Ya, kita analisis seperti tadi. Nah, ini oke, dia siku-siku di sini. Iya, oke. Siku-siku. Ya, titik singgungnya di situ. Nah, panjang dari sini ke sini, ya, alas dari segitiga yang bawah ini, yaitu DE. Panjangnya adalah berapa jari-jari adik-adik? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti di sini 6 jari-jari, 6R. Nah, tetapi ini tidak bisa dikatakan berapa R gitu ya. 1R, 2R. Ya.
Tidak bisa sekian R dengan mudah. Nah, kita harus pakai Pitagoras. Nah, adik-adik perhatikan yang ini. Nah, yang ini. Yang ini udah pasti ini 2R. 2R, yang ini adalah 1R. Ya, seandainya dari C ke sini ya, kita sebut CX ini ya, maka panjang CX sama dengan akar dari, ya kita pakai rumus Pitagoras, adik-adik perhatikan segitiga yang ini. Ya, 2R kuadrat dikurang R kuadrat. Ya, maka didapat akar 4R kuadrat dikurang R kuadrat sama dengan akar 3R kuadrat sama dengan R akar 3. Nah, berarti CX sama dengan R akar 3. Sekarang kita cari CE ya, jarak dari sini ke sini, CE. Nah, CE sama dengan akar dari ya CX kuadrat gitu ya, CX kuadrat ditambah dengan XE kuadrat. Ya, sama dengan akar ya CX-nya udah kita hitung tadi yang ini R akar 3. Ya, dikuadratkan ditambah CX kuadrat. Nah, CX-nya XE ya, XE-nya berapa kali R ini Adik? Ya, 1 2 3. Nah, ini 3R. Tambah dengan 3R pangkat 2. Ya, sehingga jadinya akar 3R kuadrat ditambah dengan 9R kuadrat. Nah, ini jadinya akar 12R kuadrat. Nah, ini boleh kita tulis 3 kali 4R kuadrat. Nah, di akar menjadi 2R akar 3. Nah, berarti panjang CE adalah dari sini ke sini ya, panjang CE-nya adalah 2R akar 3. Nah, begitu juga panjang yang ini. 2R akar 3. Nah, berarti panjang sabuk lilitannya boleh kita tulis 2R akar 3 dikali 2. 2R akar 3 dikali dengan 2 ditambah dengan panjang dari sini ke sini 6R. Ditambah dengan panjang dari busur lingkaran kecil ini ditambah dengan busur lingkaran ini ditambah dengan busur lingkaran ini. Ya, busur-busur lingkaran tadi bila dijumlahkan itu akan menjadi 1 kali lingkaran ya, 1 lingkaran. Yang rumus kelilingnya adalah 2PR. Ya, saya tidak akan buktikan bahwa jumlahan busur-busur ini akan membentuk 1 lingkaran. Silakan adik-adik coba sendiri. Ya, ini jadinya 4R akar 3 ditambah dengan 6R ditambah dengan 2PR. Nah, seandainya jari-jari setiap lingkaran adalah 7, maka panjang sabuk lilitannya adalah 4 kali 7 akar 3 ditambah dengan 6 kali 7 ditambah dengan 2pi kali 7. Sehingga jadinya 28 akar 3 ditambah 42 ditambah dengan 14 pi. Ya, baik adik-adik, cukup jelas ya. Ya, semoga penjelasan saya bermanfaat. Ya, adik-adik yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan share kepada teman-teman adik-adik sehingga mereka juga mendapatkan manfaat. Ya, bila ada saran dan kritik silakan tulis pada kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.